Warga belajar, bila kita amati lingkungan di sekitar kita, baik di rumah atau di sekolah, banyak makhluk hidup yang kita temui. Ikan dan tumbuhan air yang hidup dalam sebuah akuarium, serta beraneka ragam binatang dengan segala tingkah lakunya di kebun binatang. Di sebuah taman, tampak bunga berwarna-warni sedang mekar dan anak-anak berkejar-kejaran dengan riangnya. Manusia juga merupakan salah satu makhluk hidup. Tetapi, kalian juga dapat menjumpai benda tak hidup atau biasa disebut dengan benda mati dan juga ada di sekitar kita. Benda tak hidup atau benda mati adalah benda yang tidak dapat bergerak, bernapas, dan berkembang biak. Contohnya antara lain batu, tanah, pasir, kerikil, awan di langit, dan masih banyak lagi benda mati lainnya. Kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Selamat mengikuti. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dari benda tak hidup. Pertama adalah bernapas atau respirasi, yaitu mengambil oksigen dari udara di luar tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida, CO2, dan uap air dari tubuh ke lingkungannya. Manusia dan hewan yang hidup di darat bernapas dengan menggunakan paru-paru, sedangkan hewan air pada umumnya bernapas dengan insang. Tumbuhan mengambil oksigen melalui stomata dan lentisel, sedangkan serangga seperti belalang bernapas dengan trakea. Hewan rendah seperti amuba, cacing, mengambil oksigen melalui seluruh permukaan tubuhnya. Ciri kedua adalah bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Untuk berpindah tempat, hewan dan manusia dilengkapi alat khusus, seperti manusia berjalan dengan kaki, kupu-kupu dan burung terbang dengan sayap, dan ikan berenang dengan sirip. Bergerak pada tumbuhan merupakan gerak dari bagian tumbuhan, seperti akar bergerak menembus lapisan tanah, pucuk batang yang tumbuh bergerak menuju sumber cahaya, maupun gerak seluruh tubuh tumbuhan, seperti pada tumbuhan ganggang hijau bersel satu. Adapun ciri yang ketiga adalah makhluk hidup membutuhkan makanan atau nutrisi yang berfungsi menghasilkan energi atau tenaga untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan diperlukan juga untuk perkembangbiakan. Air sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas suhu tubuh dan sebagai pelarut berbagai zat di dalam tubuh. Misalnya, manusia memakan makanan yang mengandung zat makanan berupa karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Sapi, kambing, dan kelinci makan rumput. Ikan besar memakan ikan kecil. Jamur menyerap makanan dari kayu, daun, atau sisa bagian lain dari tumbuhan yang sudah lapuk. Tali putri dan benalu mengisap makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya atau tumbuhan inangnya. Sedang pada tumbuhan hijau, bahan makanan diperoleh dari proses fotosintesis, di mana air yang diserap oleh akar lalu diangkut oleh silem ke daun dengan karbon dioksida dari udara melalui stomata, akan diolah di daun yang mengandung klorofil dengan bantuan sinar matahari menjadi glukosa dan oksigen. Pada proses fotosintesis ini dihasilkan glukosa yang disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan dan oksigen. Selanjutnya, makhluk hidup tumbuh dan berkembang merupakan ciri yang keempat. Tumbuh adalah pertambahan ukuran sel yang tidak kembali lagi ke ukuran semula atau menjadi lebih besar.
Tumbuhan bermula dari biji, berkecambah, lalu tumbuh menjadi tanaman kecil, dan semakin lama semakin besar menghasilkan tanaman dewasa. Ayam dari telur, setelah menetas menjadi anak ayam, lalu tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Bayi tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak, kemudian remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Ciri kelima adalah makhluk hidup mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Manusia mengeluarkan zat sisa melalui kulit, paru-paru, ginjal, dan usus besar. Juga hewan-hewan seperti anjing, kuda, sapi mengeluarkan zat sisanya melalui paru-paru, kulit, ginjal, serta usus besar. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa berupa uap air melalui stomata pada proses penguapan, sedangkan karbon dioksida atau CO2 sebagai zat sisa pernapasan juga dikeluarkan melalui stomata dan lentisel. Ciri keenam adalah makhluk hidup berkembang biak atau bereproduksi dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara kawin atau seksual, dan kedua, secara tak kawin atau aseksual. Perkembangbiakan secara kawin atau seksual antara lain dengan bertelur, beranak, dan dengan berbiji. Sapi, kuda, kambing, dan tikus beranak. Burung, ular, katak, dan ikan bertelur, kemudian menetas menjadi anak. Tumbuhan bunga menghasilkan biji yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang sama dengan induknya. Perkembangbiakan aseksual pada tumbuhan terjadi melalui spora, misalnya pada tumbuhan paku, lumut, jamur. Sedangkan pada hewan bersel satu dengan pembelahan sel, seperti pada amoeba dan bakteri. Ciri ketujuh adalah makhluk hidup menerima dan mereaksi rangsang atau iritabilita. Hewan mamalia dan manusia dilengkapi saraf dan alat indera yang berfungsi untuk mengenal sesuatu yang ada di sekitarnya, berupa mata, hidung, telinga, kulit, serta lidah. Telinga peka terhadap getaran suara, mata terhadap rangsangan cahaya, hidung peka terhadap aroma atau bau, lidah peka terhadap rangsangan rasa seperti rasa manis, asin, asam, dan pahit, dan kulit peka terhadap sentuhan atau tekanan. Sedangkan tumbuhan tidak mempunyai saraf dan alat indera, tetapi peka terhadap rangsangan. Contoh, tumbuhan putri malu, bila disentuh, maka daunnya akan menguncup atau tidur. Ciri yang kedelapan adalah makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Hal ini akan dibahas setelah kesimpulan berikut ini. Warga belajar, telah kalian saksikan bersama tayangan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jika sudah selesai, maka cocokkanlah jawabanmu.
Warga belajar, proses penyesuaian diri atau adaptasi dilakukan makhluk hidup apabila terjadi perubahan pada lingkungan hidupnya. Setiap makhluk hidup dapat hidup dengan baik pada lingkungan yang cocok. Sebagai contoh, ikan pada air yang bersuhu 5 sampai dengan 30 derajat Celcius. Tumbuhan hijau antara suhu 5 sampai dengan 40 derajat Celcius. Akan tetapi, makhluk hidup mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Adaptasi dapat dibedakan menjadi adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi fisiologi adalah bentuk penyesuaian makhluk hidup didasarkan pada proses-proses yang terjadi di dalam tubuhnya. Sebagai contoh, gajah dan manusia. Gajah adalah hewan berdarah panas. Di siang hari yang panas terik, gajah akan menyemprotkan air ke sekujur tubuhnya. Bagaimana dengan manusia? Karena manusia mempunyai akal dan pikiran, sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Demikian juga dengan tumbuhan. Tumbuhan tertentu ada yang rasanya pahit bila dimakan, bahkan ada yang beracun. Warga belajar, cocokkan jawabanmu. Warga belajar, kalian tentu pernah mengamati tingkah laku semut. Itu merupakan adaptasi tingkah laku, atau merupakan bentuk penyesuaian diri makhluk hidup didasarkan pada tingkah lakunya. Ingin tahu contoh-contoh adaptasi tingkah laku yang lain? Mari kita ikuti kelanjutannya. Adaptasi tingkah laku yang dilakukan cicak adalah memutuskan ekornya ketika dikejar pemangsanya. Lain halnya dengan bekicot. Beristirahat pada musim panas atau kemarau, atau dormansi, merupakan bagian dari adaptasi tingkah lakunya. Untuk tanaman, contohnya adalah pohon jati yang menggugurkan daunnya pada musim kemarau atau meranggas. Sedangkan adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh dengan lingkungannya. Misalnya, kaktus hidup di gurun pasir dengan daun berbentuk duri, dan tubuh ikan pada umumnya berbentuk torpedo agar dapat berenang di air. Cocokkan jawabanmu. Warga belajar, kalian telah menyelesaikan pembahasan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Selanjutnya, amati dan catatlah ciri-ciri beberapa makhluk hidup, yaitu ayam, kucing, ikan, lembu, dan tumbuhan. Setelah itu, amatilah benda yang tidak hidup, yaitu batu, mobil, jam dinding. Buatlah hasil pengamatannya dalam bentuk tabel. Kegiatan ini dapat kalian lakukan sendiri atau bersama-sama temanmu. Diskusikanlah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Selamat bekerja.